Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termuda kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita berkumpul kembali melalui kajian online bulanan. Insya Allah melanjutkan kembali kajian mengenai ensiklopedia sholat. Kita saat ini sudah sampai bab 22, Ustaz. Insya Allah Ustaz Agus Hendra juga sudah bersama kita. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke sholat sunnah Ustaz. Iya. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ketemu di kajian BDI PT Donggis Noro LNG. Mudah-mudahan Allah berkahi perusahaan ini. Allah berikan keistiqomahan kepada para pengurus kajiannya di atas tauhid dan sunnah, dan semoga jadi amal jariah buat para pengurusnya. Insya Allah kantor pindah ya Mat ya? Insya Allah pindah. Pondok Indah ya? Ya. Pindah ya. Insya Allah bisa mampir atau ke mall. Makan di tempat lama juga bisa. Baik. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada bab 22 ya, bab 22 tentang sholat sunnah. Saya akan share screen pembahasannya. Tape salah. Belum dirubah. Sebentar. Oke. Salat sunnah. Pengertian tatawu. Tatawu adalah sinonim dari kata nafilah. Nafilah ini kalau kita suka bilangnya salat sunnah ya. Padahal boleh juga dibilangnya salat apa? Nafilah. Nafilah ya. Ya, nafilah ini artinya sunnah ya, salat sunnah. Jadi tatawu atau disebut juga dengan salat tatawu ya, salat tatawu. Ahmad kalau nyebutin ke teman udah salat sunnah belum, selalu bilangnya gitu ya. Ya, padahal boleh juga kita bilangnya apa? Udah salat nafilah belum? Ya, nafilah. Wih, jangan bikin bid'ah lu Mat. Salat nafilah nggak ada. Salat nafilah itu maksudnya salat sunnah ya, salat sunnah. Atau sudah salat tatawu belum? Tatawu itu apa? Yaitu salat sunnah. Cuma istilah-istilah nafilah ya, ini di pesantren biasanya dipakainya ya, salat nafilah. Kalau tatawu juga jarang dikenal, tapi ini istilah yang yang istilahnya sinonim daripada artinya maksudnya salat sunnah. Setiap orang membiasakan diri dengan sesuatu yang baik disebut dengan mutatawwi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tatawwa khairan fa huwa khairun lah." Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Tatawu berarti apa yang dilakukan oleh seorang muslim atas dorongan diri sendiri yang tidak diharuskan. Ya, jadi ada tatawu, ada nafilah, ada sunnah. Mudah-mudahan ibu-ibu ya kalau mau pakai istilah ini ya bagus ya. Istilah apa tadi? Nafilah atau tatawu. Baik, kita lihat apa sih keutamaan sholat nafilah secara umum ya. Apa sih keutamaan sholat tatawu itu? Yang intinya sholat sunnah ini atau nafilah atau tatawu ini punya banyak sekali keutamaan. Nomor satu, nih bagi yang sholat sunnah, rajin sholat sunnah ya, maka kalau bisa ya jadi sebuah kebiasaan ya, qobliyah, ba'diyah, ya tahajud, duha, witir, apa yang sunnah ya bagus dikerjakan.
Ya, dan mereka masing-masing punya keutamaannya. Oke, apa aja tuh keutamaan sholat sunnah? Lanjut, Pak. Lanjut, Ahmad. Keutamaan sholat sunnah. Sholat sunnah mempunyai keutamaan yang sangat banyak lagi agung. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, menyempurnakan sholat fardu sekaligus melengkapi kekurangannya. Hal tersebut didasarkan pada hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dengan status marfu. Nah, artinya aja. Yang pertama kali dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Jika dia menyempurnakannya, sholat itu akan ditulis sempurna untuknya. Jika dia tidak menyempurnakannya, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia akan berfirman kepada malaikatnya, lihatlah apakah kalian mendapatkan untuk hambaku itu amalan-amalan sunnah sehingga kalian dapat menyempurnakan amalan wajibnya dengan amalan sunnah tersebut. Lalu zakat juga, kemudian amal-amal perbuatan itu dihisab berdasarkan cara-cara tersebut. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi sholat itu amal pertama setelah tauhid yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat ini jangan kita anggap remeh. Sholat ini amal yang terbaik. Dan seorang nanti pertama kali dihisab di akhirat adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, ya semuanya akan bagus. Sempurna untuknya. Dan nah inilah tujuan kita. Tujuan kita belajar tentang kitab ensiklopedi sholat ini diulang-ulang. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang udah ketemu bahasan ini sampai 10 kali kalimat. Ya, udah 10 kali bahasan. Tapi nggak hafal-hafal juga. Nggak hafal-hafal juga. Tapi ada semangat. Ya, ada semangat. Karena kalau untuk ngapalin mungkin susah. Tapi intinya ada semangat. Setiap kajian yang ini semangat. Ya. Nah, maka tujuan itu kita belajar kitab ini untuk menyempurnakan sholat kita. Nah, kalau ternyata dia tidak menyempurnakannya, ya, tidak menyempurnakannya ini ada beberapa model nih Ahmad. Yang pertama, dia tidak menyempurnakannya dalam arti kata dia nggak bagus sholatnya. Ya. Yang kedua, dia pernah meninggalkannya. Paham ya? Jadi siapa yang sholatnya tidak sempurna atau sholatnya pernah dia tinggalkan, maka Allah ya Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada para malaikatnya, unzuru hal tajiduna li'abdi min tatawwu'. Lihat apakah hambaku ini punya amalan-amalan sunnah. Jadi ketika kita tidak menyempurnakan sholat kita, coba saya tanya Ahmad, kalau arti menyempurnakan di sini adalah sholatnya bagus, kira-kira tatawu jadi penting nggak? Coba Ahmad pernah sholat bagus nggak? Nggak tahu. Ya. Nggak tahu Ustaz. Ya kan kita kan sholat ada aja kan? Ya. Oke, ada aja yang dipikirin. Ada aja yang menjadi kelemahan diganggu oleh setan. Maka berarti kalau arti daripada menyempurnakan ini artinya sholatnya kurang bagus, berarti kedudukan sholat sunnahnya sangat penting banget ya. Untuk menyempurnakan sholat yang dia tadi kurang bagus. Jadi seolah-olah gini loh, kalau orang nggak qobliyah, nggak badiyah, ini kita kalau bicara sholat sunnah bukan qobliyah badiyah ya, banyak macam-macam ya. Bukan hanya qobliyah badiyah saja. Ya tahajud, ya duha, dan lain-lain. Nanti kita akan ketemu di sholat-sholat sunnah yang begitu banyak modelnya. Nah, ketika kita sholat kan pasti ada kekurangan dalam sholat kita. Maka mudah-mudahan qobliyah dan badiyah menyempurnakan. Atau mungkin arti daripada lam yakun atammaha ini artinya mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya masa lalu yang pernah ninggalin sholat. Maka sholat sunnah ini ya akan menambel. Tapi yang penting udah tobat gitu aja. Ya, yang penting udah tobat. Yang penting udah tobat, maka sholat sunnahnya bisa menjadi penambelnya. Tapi kalau untuk
menyempurnakan sholat, ya yang sudah tobat juga banyak yang belum bisa sempurna ya Mat ya, yang udah tobat juga, maka tetap dibutuhkan qobliyah ba'diyah atau sholat-sholat sunnah lainnya untuk menyempurnakan. Jadi amalan-amalan sunnah tadi ya menyempurnakan amalan wajibnya dengan amalan sunnah tersebut. Termasuk juga zakat. Zakat itu kan wajib, tapi sedekah itu sunnah. Bisa jadi ya zakat kita kurang, maka sedekah yang akan menyempurnakannya. Ya mungkin hitungannya beda atau hitungan kita salah. Contoh haji. Haji bisa jadi kita salah, maka umroh akan menyempurnakannya. Puasa Ramadan bisa jadi kurang bagus, kurang sempurna. Maka zakat fitrah, ya puasa Senin Kemis menyempurnakannya. Makanya jangan main-main sama sunnah gitu. Kan sunnah ini kalau dikerjain dapat pahala, kalau ditinggalin kagak ngapa-ngapa. Sunnah ini penting loh, menyempurnakan. Kalau ternyata Anda melaksanakan yang wajib kurang sempurna, maka sunnah yang akan menyempurnakannya. Yang nggak bisa ditambal cuma satu, Ahmad. Apa? Tauhid. Kan tauhid nomor satu kan? Ya, bicara sholat ada penambalnya kan? Bicara apa lagi? Puasa ada penambalnya. Bicara zakat ada penambalnya. Bicara haji ada penambalnya umur. Tapi kalau tauhid ya Anda harus benar-benar fokus. Ya, nggak bisa tauhid melenceng ya. Tapi ini yang pertama. Mudah-mudahan semuanya bisa semangat sholat sunnah, karena sholat sunnah ini menyempurnakan dan menambal. Menyempurnakan yang wajib yang kurang khusyuk, menambal yang wajib yang pernah dia lewatkan. Catatannya kalau nambal ada tobatnya itu. Catatannya kalau nambal ada tobatnya. Jadi yang dulu sering ninggalin sholat karena nonton bioskop, ya suruh sering ninggalin sholat karena pekerjaan, karena meeting, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ulangi lagi, lalu perbanyak sholat sunnahnya. Tapi ulama memang ada yang bilang boleh diqodho gitu loh. Ulama memang ada yang berpendapat diqodho gitu loh. Maka ikhtilaf ulama. Kalau saya ngambil pendapat ya tobat, jangan ulangi lagi, perbanyak sholat sunnah. Jadi Ahmad nggak usah habis duhur lagi. Lalu istrinya nanya, kok sholat 2 kali duhurnya? Itu duhur saya tahun 1985 gitu ya. Lagi di bioskop nonton, jadi kagak sholat. Nah ini mungkin bicara masa lalu, semua punya. Yang penting kita bertobat, yang ulangi lagi, perbanyak sholat sunnah. Tapi yang kedua, Mat. Sholat sunnah. Sholat sunnah dapat meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Sauban, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi, bahwasanya beliau pernah bersabda kepadanya, engkau harus banyak bersujud karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah sekali saja, melainkan dengannya Allah akan mengangkat dirimu 1 derajat dan menghapuskan dirimu 1 dosa. Masya Allah. Jadi sekali sujud ya, sekali sujud itu ngapusin dosa 1, naikin derajat 1. Berarti makin banyak sujud. Kalau sujud yang wajib kan kita kan cuma 17 kali 2 berarti berapa? 34 ya. Kita kan sehari sholat 17 rakaat yang wajib ya. 17 kali rakaat kan 2 kali sujud, berarti kali 2, berarti 34. Berarti 34 dosa ngapus, 34 derajat naik. Nah, itu yang wajib. Nah sekarang kalau sholat sunnah misalnya, sholat sunnah ya, sholat sunnah itu kan ada yang 10, ada yang 12, ada yang 22. Anggaplah Ahmad karena levelnya udah tinggi ya 22. Ya 22. Luar biasa 22 kali 2 berarti 44. 44 tadi tambah 34 tadi tuh. Ya 44 tambah 34 berarti ya 80-an kali ya 84 ya. Kali ya itu kan berarti makin banyak orang sholat sunnah, berarti makin banyak ampunan, makin banyak naik
derajat. Masya Allah ya. Jadi makin banyak salat sunnah, makin banyak ampunan. Nah ini juga jadi dalil poin kedua ini. Apa? Dalil apa Pak Ustadz? Kalau Ahmad datang ke masjid, lihat imam lagi sujud, ya ikut sujud. Walaupun Ahmad nggak dapat rakaat. Nggak dapat rakaat karena nggak dapat apa? Nggak dapat hitungan, nggak dapat ruku. Nggak dapat ruku kan? Ya, tapi Ahmad dapat ampunan dan naik derajat. Karena bisa sujud. Ini ya buat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lihat kalau ada orang imam lagi sujud, dia di atas masbuk tuh. Ya, diam aja. Kenapa Pak nggak sujud? Nanti juga imamnya bangun. Jadi yang paling bagus, Anda Allahu Akbar langsung sujud. Anda nggak dapat rakaat karena nggak dapat ruku. Tapi dapat ampunan dan dapat naik derajat. Ya kenapa? Karena dapat sujud. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali kabika 100 sujud. Engkau harus banyak bersujud. Kenapa? Karena satu sujud ngapusin dosa, satu sujud naik derajat. Masya Allah. Makanya makin banyak seseorang sholat sunnah, ya makin banyak derajat yang hilang. Derajat yang naik dan dosa yang hapus. Ketiga, lanjut. Ketiga, banyak mengerjakan sholat sunnah menjadi penyebab utama masuk surga dengan didampingi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut didasarkan pada hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia bercerita, aku pernah menginap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku membawakan air untuk wudhu beliau. Beliau bersabda kepadaku, mintalah, kemudian aku katakan, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Beliau bersabda, tidak ada yang lain selain itu. Aku menjawab, hanya itu. Beliau bersabda, bantulah dirimu dengan banyak bersujud. Ya, fa'ini ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah aku dengan memperbanyak dirimu sujud. Jadi kalau pengen bareng Nabi ya banyakin salat sunnah. Kan kita selalu pengen bersama Nabi. Gimana cara bersama Nabi? Cara bersama Nabi di surga Firdaus ya salah satunya dengan memperbanyak salat sunnah. Ya, memperbanyak salat sunnah. Makanya sahabat sahabat Nabi ini ya, ini apa sih selalu suka bawain air wudhu ya. Dan Nabi itu amat orangnya balas jasa. Karena dibantuin air wudhunya dibawain, maka Nabi nanya minta apa. Maka Masya Allah, para sahabat itu simple orangnya ya. Aku ingin bersamamu di surga. Coba kalau Ahmad ditanya, minta apa? Minta harta. Minta harta kalau kita ya. Minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Ya, kalau Ica ditanya minta apa? Minta pindah rumah ke Bintaro. Ya, jadi kalau sahabat Nabi ditanya simple banget, minta apa? Minta bersama Nabi di surga. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puncak permohonan seorang hamba itu disebutkan ada 3. Tapi kalau ditambahin jadi 4 tuh. 1, puncak permohonan Ahmad kalau berdoa puncaknya itu ada 4. Ya, kalau dari ulama ada 3, tapi ada tambahan 1. Apa tuh pertama? Mendapatkan ridho Allah, betul nggak? Ya. Ahmad pengen dapat ridho Allah kan? Ya. 2, puncak permohonan seorang hamba, ya puncak permohonan seorang hamba itu yang kedua adalah pengen melihat wajah Allah. Nggak kepikiran Ahmad ya? Nggak kepikiran. Ya, dia doanya cuma masuk surga doang. Jadi puncak permohonan seorang hamba itu ada 4. 1, minta ridho Allah. Kalau udah diridhoin apa yang nggak dikasih, gitu. 2, pengen melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kenikmatan paling tinggi ya di surga adalah melihat wajah Allah. 3, ya masuk surga Firdaus. Yang 4, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu puncak permohonan tuh. Ya, puncak permohonan seorang hamba kepada Allah harusnya begitu puncaknya. Oh tadi masih ingat nggak? Ridho Allah,
ridha Allah, melihat melihat wajah Allah Allah di surga, bersama dua Nabi di surga, ketiga bersama Nabi, terus masuk surga surga Firdaus. Firdaus, masya Allah. Ya mudah-mudahan. Makanya sahabat Nabi ini simpel banget, pengen bersama Nabi di surga. Dan kenapa surga Firdaus? Karena Nabi di surga Firdaus. Dan Allah surga Firdaus itu di atasnya Arsy, Ahmad. Di atasnya Arsy. Ya, di atas surga Firdaus itu adalah Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang keempat, salat sunnah merupakan amalan sunnah fisik yang paling afdal setelah jihad dan mempelajari atau mengajarkan ilmu. Nah ini unik nih, Mat. Jadi mengajarkan ilmu, belajar, jihad, ya itu baru salat sunnah. Maka yang Anda lakukan sekarang menuntut ilmu ataupun apa yang saya lakukan mengajarkan ilmu, ini lebih baik daripada salat sunnah. Paham ya? Jadi kalau Anda malas salat sunnah, ya perbanyak menuntut ilmu. Karena laisa amal afdal ba'dal faridah min talabil ilm. Tidak ada amal yang lebih penting setelah yang wajib kecuali menuntut ilmu. Bahkan kata Syekh Utsaimin, tidak ada yang bisa mengalahkan pahala salat witir kecuali menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu kayak begini ini pahalanya gede. Lebih baik dari salat apa? Sunnah. Ya, jadi salat sunnah itu amalan fisik yang paling bagus setelah apa tadi? Jihad dan setelah mempelajari atau mengajarkan ilmu. Ya, jadi jihad itu amalan fisik tuh. Belajar itu amalan fisik yang paling bagus tuh. Mengajar itu amalan fisik yang paling bagus. Baru salat sunnah. Ya, syukur-syukur Ahmad udah rajin belajar, rajin salat sunnah. Baik, ya. Tapi kalau Ahmad disuruh milih nih, Mat. Aduh saya mau sholat sunnah tuh apa nuntut ilmu gitu. Cuma bisa milih salah satu, mana? Nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Ya, malah waktu itu pernah ada suatu kajian ya saya lupa ya tapi di Arab gitu ya. Di kantor Ustaz. Kan salat sunnahnya iya. Kan kita kalau kajian di kantor kan salat sunnahnya nggak ada. Ya, kenapa? Karena batasnya sampai jam 1 gitu ya. Jam 1 ya. Makanya salat sunnahnya nggak ada supaya bisa menuntut ilmu. Dan waktu itu ada cerita ya, Syekh Utsaimin itu waktu itu mengajar habis ba'diyah maghrib. Maka setelah ba'diyah maghrib tuh yang saya baca akhirnya banyak yang tidak ba'diyah karena demi menuntut ilmu, karena kajiannya cuma sebentar mungkin ya, mau sebentar sehingga akhirnya jamaah kan harus mikir nih mau ba'diyah apa menuntut ilmu. Tapi ini yang poinnya, hadisnya boleh dibaca Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, tetaplah di jalan yang lurus dan kalian tidak akan mampu terus-menerus seperti itu. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah sholat dan tidak ada yang dapat memelihara wudu kecuali orang mukmin. Khaira a'malikum as-shalah, sebaik-baik amal itu adalah sholat. Ya, makanya kalau misalnya dari maghrib ke isya ya, kalau Anda nggak bisa dari maghrib ke isya kan paling bagus ngapalin Ahmad dari maghrib ke isya. Tapi kalau ngapalin males ya udah sholat. Ya sholat. 2 salam. Ya, daripada ya nungguin laki udah lama nggak datang. Ya, mungkin lakinya kemana tuh. Mendingan daripada nungguin yang nggak jelas, mendingan sholat. Ya, jadi dari maghrib ke isya itu kan kosong. Ngapain ya? Anda punya alternatif, menuntut ilmu atau ngapalin ilmu. Karena yang pernah saya tahu bahwa ngapalin itu bagus termasuk di waktu habis maghrib. Habis maghrib. Atau Anda sholat, kalau nggak mau menuntut ilmu ya sholat. Ya syukur-syukur sholat dulu baru menuntut ilmu baru ngapalin. Ya, jadi amal perbuatan yang terbaik ya, khairu amalikum as-shalah, sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah sholat. Selanjutnya nomor 5, sholat sunnah di rumah akan mendatangkan berkah. Lanjut. Sholat sunnah di rumah akan mendatangkan berkah. Hal itu didasarkan pada hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan sholat di masjid,
hendaklah dia memberikan bagian dari sholatnya untuk rumahnya, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan kebaikan sholat di dalam rumahnya. Nih, ini kejadian pernah ada ini Ahmad, ada orang punya rumah tangga ya susah diatur lah. Anaknya susah diatur, istrinya susah diatur. Nah, ini dia ngeluh sama Syekh Amin As-Sinkiti. Maka Syekh Amin As-Sinkiti nanya sama dia, suka sholat sunnah di rumah enggak? Oh enggak. Jadi dia sholat sunnahnya di masjid terus mungkin ya. Enggak sholat sunnah di rumah. Maka kata Syekh, sholat sunnah di rumah. Kenapa? Nah ini dia yang saya ijoin nih. Ya, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Sungguhnya Allah telah menjadikan kebaikan sholat di dalam rumahnya. Jadi dengan sholat itu ada banyak kebaikan di rumahnya. Akhirnya orang ini ngamalin Ahmad. Ngamalin seminggu dia sholat sunnah di rumah. Yang wajib di masjid, yang sunnah di rumah. Maka terjadi banyak perubahan dalam rumah tangganya. Jadi ya, kalau kita sering ribut-ribut ya, dia di rumah ya bukan karena kurang duit istri itu, bisa jadi suaminya kurang sholat di rumah. Ya, bukan kurang tarik tunai, tapi bisa jadi kurang sholat sunnah di rumah. Jadi jangan anggap remeh sholat sunnah di rumah tuh. Sholat sunnah di rumah itu manfaatnya apa sih? 1, datengin malaikat. 2, ngusir setan. 3, mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa Pak Ustadz? Ini tadi. Ya, ternyata Masya Allah rumah tangganya jadi lebih baik ketika dia banyak sholat sunnah di rumah. Ya, maka kalau bisa ada bagian sholat sunnah di rumah. Cuman banyak orang senang sholat sunnah di masjid ya Mati. Ya. Kenapa? Karena kalau datang ke rumah itu suka lihat pisang goreng, lupa hitut wae, udah dan jadi males gitu. Ya, tapi ternyata keutamaannya tinggi tuh. Ya, jadi Bapak Ibu yang merasa ada masalah dalam rumah tangganya, bukan hanya kita introspeksi diri ya, tapi juga perbanyak sholat sunnah di mana? Di rumah. Kenapa? Karena sholatmu di rumahmu adalah kebaikan. Maka banyak kebaikan di dalam rumahmu karena kenapa? Lihat di bawahnya. Lanjut. Wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia, kerjakanlah sholat di rumah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Lanjut. Hendaklah kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Taib. Ya, hendaknya kalian mengerjakan sholat di rumah kalian karena sesungguhnya sebaik sholat kan adalah wajib. Taib. Terus didasarkan pula pada hadis Ibnu Umar, Nabi bersabda, kerjakanlah sebagian dari sholat kalian di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Jadi kalau jadi buat bapak-bapak ya termasuk saya ya. Saya juga kadang-kadang senangnya sholat sunat itu di rumah, di masjid aja. Ya karena tadi ya karena tanggung sekalian ya mudah-mudahan nih tercerahkan lagi mau sholat sunnah di rumah lagi. Cuma tadi kudu siap mental itu. Ya begitu lihat anak main dulu. Ya begitu lihat pisang goreng nyicipin dulu. Ini biasanya lebih berat. Jadi kerjakanlah sholat di rumah kalian. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maka banyakin sholat sunnah di rumah supaya rumahnya kayak kuburan. Nah Imam Nawawi unik nih. Lanjut Mas. Imam Nawawi mengemukakan yang diperintahkan adalah mengerjakan sholat sunnah di rumah karena yang demikian itu lebih tersembunyi dan jauh dari riya serta lebih terlindungi dari amalan yang sia-sia, juga agar rumah dipenuhi dengan keberkahan dan diturunkan pula padanya rahmat serta malaikat, sedangkan setan akan melarikan diri darinya. Masya Allah ya. Kalau ibu-ibu emang sholat sunnah wajib di rumah ya, tapi ini buat bapak-bapak ya, supaya bapak-bapaknya banyak sholat sunnah di rumah.
Itu harus langsung, Ustaz. Ya, Itu datang sampai rumah harus langsung, atau tadi misalnya ada pisang goreng dulu atau nggak anak-anak. apa-apa, pisang goreng dulu dan lain-lain nggak apa. Yang penting masih waktu sholatnya. Salat. Ya, nggak misalnya kalau isya ya berarti kan maghrib ya masih ada setengah jam gitu, nggak apa-apa. Ya, yang penting masih ada waktu sholat maghribnya. Jadi dan dia yang penting belum masuk sholat berikutnya. Baik, ya mudah-mudahan yuk yang merasa ada urusan rumah tangga ya, yang merasa sering ada masalah, mudah-mudahan bisa sering-sering sholat sunnah di rumah. Ustaz, ya sebelum ibu-ibu nanya di chatting ya, Ustaz, laki saya boro-boro sholat, emang dia mau wajibnya aja di rumah gitu loh. ya itu salah itu. Wajibnya ke masjid, sunnahnya di rumah. Ya, wajibnya ke masjid, sunnahnya di rumah. Kemudian 6, salat sunnah akan mendatangkan kecintaan Allah bagi pelakunya. Ini hadis yang panjang, tapi intinya hadis ini luar biasa, bahwa orang itu bisa jadi wali. Coba, sesungguhnya Allah yang maha tinggi telah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, aku telah menyatakan perang kepadanya. Tuh. Jadi siapa yang udah jadi waliullah, maka urusannya langsung sama Allah. Misalnya Ahmad udah jadi waliullah. Ada yang ganggu Ahmad, urusannya langsung sama Allah itu. Masya Allah tuh ya, ini waliullah nih. Tidak, bagaimana cara jadi waliullah Ahmad? Ya, kadang-kadang waliullah tuh yang tenar di kita jalan di atas air, ya bebek atau jalan di atas air. Bisa terbang wali, malah ada wali katanya wali dia tapi kayak orang gila. Ya, gimana wali kayak begitu? Ya. Nah, yang disebut dengan wali itu apa? Aku telah menyatakan perang kepadanya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku cintai daripada ibadah yang tak aku wajibkan kepadanya. Tuh. Jadi kalau pengen jadi wali, jalankan yang wajib. Katanya wali kagak sholat. Bilangnya sholat duhur di Mekah. Sholat duhur di Mekah. Ya, kalau jadi untuk menjadi wali harus sholat wajib. Kedua, seorang itu masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah tuh hingga aku mencintainya. Jadi yang namanya wali itu menjalankan yang wajib dan menjalankan yang sunnah. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, pandangan yang dia pergunakan untuk memandang, tangan yang dia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika ia minta kepadaku, pasti aku akan berikan. Jika mohon perlindungan padaku, pasti aku akan melindunginya. Aku tidak pernah ragu terhadap sesuatu yang aku kerjakan, seperti keraguanku untuk mencabut jiwa seorang mukmin dan benci kematian, sementara aku tidak suka menyakitinya. Lahiriah. Jadi kalau saya simpulkan begini, Ahmad. Wali Allah itu ada dua. Wali Allah al-muqarrabun, wali Allah yang terdekat, yang terdepan. Ada juga wali Allah yang pertengahan. Waliullah yang terdepan, yang terdekat adalah waliullah satu, jalanin yang wajib, jalanin yang sunnah, jauhi yang haram, jauhi yang makruh. Itu waliullah. Kalau Anda pengen jadi kekasih Allah, jalankan yang wajib, jalankan yang sunnah, tinggalkan yang makruh, tinggalkan yang haram. Tapi kalau waliullah yang pertengahan, itu jalanin yang wajib, tapi tidak yang sunnah. Ya, makanya insya Allah kita mudah-mudahan bisa jadi waliullah yang terdepan. Dengan cara apa? Menjalankan yang wajib dan menjalankan yang sunnah, tinggalin yang haram, tinggalin yang makruh. Nah, berarti orang dengan menjalankan sunnah, poin yang keenam nih, bisa mendatangkan kecintaan Allah. Jadi kalau orang udah jalanin yang wajib dan yang sunnah, tinggalin yang haram dan yang makruh, maka Allah akan mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, maka dia akan menjadi walinya. Kalau sudah menjadi walinya, siapa yang mengganggu dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib yang ketujuh, salat, ya, kesempurnaan salat sunnah akan menambah rasa syukur hamba kepada Allah. Jadi lanjut Mat, hal tersebut didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu. Pada suatu malam Nabi SAW pernah menunaikan qiyamul lail sampai kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah bertanya,
Mengapa engkau melakukan hal ini, wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah terjadi kepadamu dan juga yang akan terjadi? Beliau pun menjawab, tidak bolehkah aku menjadi seseorang hamba yang pandai bersyukur? Ya, jadi bersyukur tuh gampang ya, sholat aja. Kalau kita kan kadang-kadang ya, dikit-dikit syukuran, dikit-dikit syukuran. Ya, suami nikah lagi syukurin. Ya, jadi banyak syukurannya ya, banyak syukurannya, dia syukuran. Nah, sebenarnya cara bersyukur itu paling gampang adalah dengan sholat. Cara bersyukur yang paling gampang adalah sholat. Makanya Nabi sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, udah dijamin surga, udah diampuni dosanya, yang dadu, yang akan datang. Tapi ternyata sholat ini tanda syukur. Afala kuna abdan syakur, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Makanya kalau Anda sholat, banyak sholat, ya berarti Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Mama, kenapa sih Mama qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4, qobliyah maghrib Mama kerjain, ba'diyah maghrib kerjain. Mama rajin banget sholat karena Mama bersyukur punya anak seperti kamu. Mama bersyukur ya punya, ya Allah kasih kenikmatan yang banyak. Ajarkan kepada anak-anak bahwa tanda bersyukur itu simple, yaitu sholat. Kemudian kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah dengan duduk. Lanjut, Ahmad. Diperbolehkan sholat sunnah dengan duduk meskipun dia mampu berdiri. Imam An-Nawawi Sebentar, benar ya? Lanjut, lanjut. Imam An-Nawawi pernah mengungkapkan yang demikian itu merupakan ijma para ulama. Sebagaimana sebagian ibadah sunnah bisa dikerjakan sambil berdiri dan sebagian lainnya dengan duduk. Sedangkan dalam sholat wajib, berdiri merupakan salah satu rukun sholat. Barang siapa yang meninggalkannya padahal mampu melakukannya, sholatnya menjadi batal. Telah diriwayatkan secara sahih dalam beberapa hadis mengenai hal tersebut. Di dalamnya hadis Aisyah tentang sholat Nabi pada malam hari, dia menyebutkan beliau biasa mengerjakan sholat pada malam hari 9 rakaat, termasuk di dalamnya sholat witir. Beliau pernah mengerjakan sholat pada suatu malam dalam waktu yang cukup lama sambil berdiri dan pada malam yang lain. Jadi intinya gini, kalau sholat wajib itu harus berdiri ya. Sholat wajib harus berdiri karena berdiri itu adalah rukun. Ya, berdiri itu rukun. Kecuali Bapak Ibu yang sakit, benar-benar sakit nggak bisa diri, maka boleh duduk. Tapi siapa yang nggak bisa duduk, nggak bisa sujud, nggak bisa ruku, tapi bisa berdiri, ya diri dulu. Diri dulu, baru nanti ruku, sujudnya duduk. Ya, ada orang bisa diri, tapi nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, ya dia duduk, salah. Jadi kalau sholat wajib harus berdiri, kecuali bagi yang sakit tadi. Tapi kalau sholat sunnah, itu boleh duduk, walaupun dia tidak sakit. Ya, walaupun dia tidak sakit. Makanya sholat sunnah itu boleh duduk, walaupun tidak sakit. Cuma disebutkan, ini kan ini dalil-dalil Nabi sholat duduk nih. Dari Aisyah ya. Nabi aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah SAW membaca bacaan tasawuf dalam keadaan duduk kecuali pada saat beliau tua tuh. Jadi Nabi SAW pernah sholat duduk ketika tua. Ya, beliau membaca bacaan dalam duduk sampai bacaan tinggal 30 atau 40 ayat, lalu beliau berdiri meneruskan bacaan itu kemudian nanti ada tata caranya sholat duduk nih. Tata cara sholat duduk. Kalau Ahmad duduk ya duduk aja ya. Duduk aja. Nah, ini ada tata cara sholat duduk nih yang dilakukan oleh Nabi. Nanti kita bahas. Nah, kurang lebih tata cara sholat duduk itu ya ada ini dia. Ini poinnya nih. Saya pernah mendengar, boleh Imam Ahmad baca. Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan sholat Nabi pada malam hari terdiri dari 4 macam, sebagaimana yang tergabung dalam beberapa riwayat Aisyah, yaitu beliau mengerjakan sholat sambil berdiri dan ruku sambil berdiri juga.
2. Beliau mengerjakan sholat sambil duduk dan ketika bacaan Al-Qur'annya tersisa beberapa ayat, kira-kira 30 atau 40 ayat, beliau berdiri untuk melanjutkan bacaannya kemudian ruku. Ngerti nggak, Mat? Sementara di awal duduk terus kemudian berdiri. Jadi di awal duduk dulu, begitu sisa 30 ayat, ya kalau kita nggak usah 30 ayat sisanya ya. Wah. Banyak. Ya, begitu sisa 30 ayat atau 40 ayat, Nabi berdiri. Baru ya tuh berdiri, lanjutin bacaannya. Lanjutin sisa berapa tadi? 30 atau 40 ayat. Baru ruku. Oke, nah poin yang ketiga. Beliau mengerjakan sholat sambil duduk dan jika sudah menyelesaikan bacaan Al-Quran, beliau berdiri kemudian ruku. Beda nggak apa bedanya? Sampai habis dulu. Sampai habis dulu, duduk, baru berdiri, baru ruku. Oke, ini buat ibu-ibu nih, variatif sholat sunnah nih. Ya, 4. Beliau sholat sambil duduk dan ruku, sambil duduk pula. Oke, coba disimpulin. Ya, saya simpulin nih. Jadi, Nabi ini pernah sholat dengan 4 kategori ini. Ya, ini untuk sholat apa? Sunnah ya. Untuk sholat sunnah. 1, diri terus. Ya, pokoknya ya rukunya diri, ininya berdiri. Semuanya berdiri. Ya, kemudian sujud seperti biasa. Nah, ini mah sholat biasa, normal. Yang kedua, beliau sholat duduk dulu. Nabi sholat duduk dulu. Sisa 30-40 ayat, baru Nabi berdiri ke atas. Lalu selesaikan 30-40 ayat tersebut, baru Nabi ruku. Yang ketiga, Nabi sholat sambil duduk. Begitu bacaan Qur'annya selesai, Nabi berdiri ke atas, lanjut ruku. Yang keempat, ya Nabi duduk dan rukunya sambil duduk pula. Nabi sholatnya sambil duduk. Nah, ini beliau sholat sambil duduk semuanya ini mah. Ya, jadi ada berapa model? 4 ya, paham ya? Ada 4 model untuk sholat sunnah. Kalau mau sambil apa tadi? Duduk. Cuma kembali ke sini nih. Ya, sholat seseorang dengan duduk adalah setengah sholat. Jadi kalau Ahmad sholat duduk padahal kagak sakit, nah pahalanya setengah. Ya, Ahmad sholat duduk padahal enggak ada uzur, maka sholatnya pahalanya apa tadi? Setengah. Ya, tapi ya jika dia mengerjakan sholat sambil berdiri, yang demikian itu lebih baik. Barang siapa yang mengerjakan sholat sambil duduk, maka baginya setengah dari pahala orang yang mengerjakan sholat sambil berdiri. Disunnahkan bagi orang yang sholat sambil duduk untuk bersila. Nah, jadi kalau sholat duduk itu bersila. Bersila di tempat yang biasa digunakan tempat sholat. Ya, atau dalam riwayat lain, duduk iftirash. Jadi kalau sholat duduk itu satu apa tadi? Sila. Ya sila ya Bu ya, laki perempuan sila. Atau ibu mau pilih yang kedua, iftirash. Ya, iftirash. Jadi ibu sekalian muliakan Allah, Nabi juga pernah sholat dengan 4 model tadi. Diri terus, duduk terus, atau duduk dulu, sisa 30-40 ayat naik ke atas, baru selesaikan ayatnya, baru ruku. Atau duduk terus, begitu sholat ayatnya selesai, Nabi berdiri langsung ruku. Nah, bagi orang yang sholat sunnah tanpa ada uzur dia duduk, maka sholatnya apa tadi? Duduk adalah setengah sholat. Pahalanya apa tadi? Setengah dari sholat yang berdiri. Tapi kalau dia benar duduk karena ada uzur, ya berarti dia tetap dapat full semuanya. Ya. Baik. Selanjutnya tadi ini mau dah di Muhammad Dede, lanjut. Diperbolehkan mengerjakan sholat di atas kendaraan baik dalam perjalanan jauh maupun dekat. Sholat di atas kendaraan tetap sah hukumnya, baik kendaraan itu berupa binatang, pesawat terbang, mobil, kapal maupun sarana transportasi lainnya. Sedangkan dalam mengerjakan sholat wajib diharuskan turun dari kendaraan. Oke, Taib, sebelum dilanjutkan. Jadi gini. Jadi kalau sholat wajib itu bagusnya tidak di atas kendaraan. Kecuali darurat. Ya, tapi kalau sholat sunnah, ya itu boleh di atas kendaraan.
Misalnya begini, perhatikan. Saya mau ke Mekah. Terus saya kan musafir, maka saya ambil jamaah qashar. Sampai Dubai, ternyata naik Emirates, transit di Dubai. Sampai di Dubai jam 5. Maka saya lebih milih duhur asar saya di Dubai. Kenapa? Satu, karena sholat di atas pesawat tidak ada kesempurnaan. Udah wudunya kadang-kadang sulit, ya malah ada yang tayamum padahal air banyak. Dua, susah berdiri. Siapa yang bisa sholat berdiri? Kecuali naik pesawat Saudi Arabia Airline, ya, Mat. Ya, kalau naik pesawat Saudi Arabia Airline ada musolanya, dia bisa diri tuh. Tapi kalau naik Emirates saya izin dulu biasanya, Mat. Ya, saya izin boleh nggak sholat berdiri di pojokan. Biasanya disuruh dekat pintu ya ini, Mat, pintu yang keluar dadakan itu. Ya, asal saya jangan buka aja tuh. Ya. Nah, ya, terus kemudian ya ngadep kiblatnya lagi itu. Nah, makanya kenapa nggak tepat waktu, Pak Ustadz? Bukan masalah tepat waktu. Satu, saya musafir, boleh mengakhirkan menjamak sholat. Duhur ditarik ke asar. Ya, saya musafir. Dua, saya memilih kesempurnaan sholat daripada saya sholat tapi tidak sempurna. Kalau sampai Dubainya jam 5, jam 4 masih ada waktu lah. Tapi kalau sampai Dubainya saya jam 7 maghrib, ya saya sholat duhur dan asar di atas pesawat. Nah itu darurat namanya. Paham ya? Ya. Jadi memang untuk sholat wajib itu bagusnya di bawah. Kecuali darurat. Tadi darurat tadi udah nggak bisa lagi. Sampai sono udah jam 8, ya udah sholat duhur asar di atas pesawat. Ya. Baik, lanjut. Nabi pernah mengerjakan sholat dalam perjalanan di atas kendaraannya. Ke arah mana kendaraannya itu berjalan, beliau memberi isyarat dengan kepalanya sebagai isyarat sholatul lail. Kecuali sholat-sholat fardu, beliau juga pernah mengerjakan sholat witir di atas kendaraannya. Jadi Nabi itu nggak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Ya, yang pernah dilakukan Nabi sholat sunnah di kendaraan itu sholat apa tadi sunnah. Oleh karena itu ulama memberikan solusi-solusi buat yang pakai pesawat terbang. Kalau memang dia tadi, kalau memang sampai mana, sampai Dubai, sampai mananya dia bisa ini kita bicara yang kalau nggak ada tempat ya kayak Saudi Arabia Airline ya. Kalau memang sampai Dubainya jam 5 ya duhur asarnya di sana aja, di bawah. Tapi kalau nggak bisa, maghrib nyampe ya udah duhur asarnya di atas pesawat. Ya. Taib ini tentang dibolehkannya mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Jadi kalau sholat sunnah ibu boleh di atas kendaraan. Tapi kalau untuk sholat wajib maka harus keadaan darurat, boleh di atas kendaraan. Kalau tidak darurat bagusnya dia di bawah. Ya. Kemudian dalam lafaz lain disebutkan hanya saja beliau tidak mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan. Ya. Nah, nah ini semua hadis-hadis yang berbicara tentang sholat sunnah Nabi di atas kendaraan. Kemudian kita ini insya Allah udah gampang ya. Banyak ini. Dah. Kemudiannya lanjut. Rumah merupakan tempat sholat sunnah yang paling baik. Ini tadi udah dibahas ya, Mat ya? Ya udah, lanjut F. Amalan sunnah yang paling disukai Allah adalah yang dikerjakan secara rutin dan tidak memberatkan diri dalam menjalankannya. Amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang secara terus-menerus dikerjakan meski hanya sedikit. Hal tersebut didasarkan pada hadis Aisyah. Dia bercerita, di tempatku pernah kedatangan seorang wanita dari Bani Asad, lalu Rasulullah SAW masuk menemuiku.
Beliau bertanya, siapa wanita ini? Si Fulan. Dia tidak tidur pada malam hari. Jawabku. Aisyah menyebutkan tentang lamanya sholatnya, lantas beliau bersabda, hentikan dia untuk tidak melakukan hal itu. Hendaklah kalian mengerjakan amal yang mampu kalian kerjakan karena Allah tidak akan bosan memberi pahala hingga kalian sendiri yang merasa bosan. Amal yang paling dia sukai adalah yang secara rutin dikerjakan oleh pelakunya. Baik, jadi ya kalau bisa amal itu sedikit tapi terus menerus. Ya, qobliyah ba'diyah ya terus menerus. Ya duha walaupun 2 rakaat tapi terus menerus. Tahajud 2, witir 1 tapi terus menerus. Ya. Jadi kita masuk sedang amalan sunnah yang paling disukai adalah yang dikerjakan secara rutin dan tidak memberatkan diri dalam menjalankannya. Kemudian ini nanti ada nih ya di sholat sunnah nih ada. Kemudian apalagi nanti insya Allah ini gampang semuanya. Oke, yang G ya, lanjut. Diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah dengan berjamaah sekali waktu. Tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk mengerjakan sholat sunnah dengan berjamaah sekali waktu. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia bercerita, aku pernah mengerjakan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam, lalu beliau memanjangkan bacaan sampai-sampai aku berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ditanyakan kepadanya, perbuatan buruk apa yang hendak engkau lakukan? Dia menjawab, aku ingin segera duduk dan meninggalkannya. Juga pada hadis Huzaifah bin Al-Yaman, dia bercerita, pada suatu malam. Sebentar. Jadi ini hadis ini yang tadi dibaca, ini kan sholat tahajud berjamaah nih, Mat. Ya, jadi aku pernah mengerjakan sholat bersama Rasulullah pada suatu malam, lalu beliau memanjangkan bacaan. Jadi ini sholat malamnya berjamaah nih, maksud berdua dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah dengan berjamaah sekali waktu. Jamaah tahajud bareng suami sekali waktu boleh. Ya, tapi jangan jadi kebiasaan. Kecuali sholat taraweh. Ya, kecuali sholat taraweh. Kemudian juga nih hadis dari Huzaifah nih. Ya, aku pernah suatu malam aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi, itu berarti berdua Nabi. Beliau membukanya dengan baca Al-Baqarah, Nabi baca Al-Baqarah. Ya, terus di dalam hatinya bilang apa? Ya, beliau akan ruku pada ayat ke-100. Nabi kalau udah 100 ayat ruku kali ya. Kemudian beliau lanjutkan terus bacaannya. Terus di dalam hati ngomong lagi apa? Nabi kalau udah selesai Al-Baqarah mungkin ruku ya. Lalu ternyata Nabi lanjut Al-Baqarah sampai selesai ya. Dalam hati beliau akan baca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Ya. Kemudian beliau baca An-Nisa. Masya Allah ya, dalam 1 rakaat Nabi baca Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Al-Imran. Nah ini Nabi sedang sholat bersama siapa? Ya, di sini diceritakan ya dengan Huzaifah. Ya, Huzaifah. Kalau tadi Ibnu Mas'ud. Kemudian dari Auf bin Malik. Nah ini juga sama. Ini dalil tentang apa tadi? Sholat sunnah berjamaah sekali-kali. Ya. Nah ini hadis Ibnu Abbas juga sama. Salat Rasulullah SAW yang dalamnya disebutkan Nabi SAW pernah bangun pada suatu malam, kemudian dia mengatakan, lalu aku berdiri di samping beliau. Jadi Ibnu Abbas pernah sholat berdua dengan Nabi. Jadi dia lihat lagi Nabi lagi sholat, lalu dia hampiri, lalu dia menjadi makmum Nabi di sampingnya. Ada lagi hadis Anas bin Malik sama ya. Ini semuanya adalah dalil-dalil tentang bahwa sholat sunnah itu boleh berjamaah ya sekali-kali ya. Kemudian ini baru pembagiannya. Sebelum kita masuk pembagian, ada pertanyaan nggak, Ahmad? Coba saya lihat di chat. Tadi ada ini Pak Dedi ya, Dedi Tendripada.
Afwan, bisakah tolong di-share doanya, Ustadz? Ini saya nggak tahu tadi pertanyaan doa yang mana ya. Mungkin doa yang empat puncak tadi, Ustadz ya, Ya untuk kalau mendapatkan doa, khatam. ya kalau doanya sih kalau yang minta ridho Allah ya raditu billahi robba wabil Islam Alhamdulillah. Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu zikir pagi sore itu. Jadi siapa yang baca doa itu 3 kali di pagi hari dan sore hari, hak Allah, maka hak bagi Allah untuk meridhoinya. Itu. Terus kalau pengen masuk surga Firdaus ya gampang ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika atau Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus ya. Terus kalau minta bersama Nabi di surga ya Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ja'ala jannatil khulud. Nah, itu bisa dilihat di Zayan TV di doa dan zikir ya di Zayan TV. Di-share juga sama Mbak Ica tuh, Pak. Dari Seram Mbak Ica. Taib. Itu ada tuh. Ya baru roditunya. Nanti ada lagi ini baru roditunya nanti. Terus satu lagi apa bersama apa surga Firdaus. Oh ya melihat wajah Allah ya. Ada lagi ya melihat wajah Allah. Ada doanya, ya saya lupa depannya, ya karena itu doanya diambil dari tengah ya, dari tengah. Wasyauqa ila liqaik, wasyauqa ila liqaik fi ghairi dharra'in wala mudirrah, ya. Nah, saya lupa ya, lupa maaf. Jadi ada doa agar melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ila wajhika wa syauqa ila liqa'i fi darain wa mudira wa fitnatin mudillah. Nah, itu mungkin Mbak Ica bisa di ini. Saya lupa doa agar melihat wajah Allah. Jadi saya ulangi ya. Kalau doa agar dapat ridho Allah ya raditu billahi rabba. Ya, baca 3 kali tiap pagi sore. Kalau doa pengen surga Firdaus, Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus ya. Kalau minta apa tadi yang bersama Nabi surga, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khulud. Kemudian satu lagi pengen melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah ada nih. Ada lagi Mat sambil nunggu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Untuk sholat syukur apakah sama dengan sholat mutlak? Sholat syukur itu tidak ada. Yang ada sholat sunnah mutlak. Ya, jadi nggak ada sholat syukur, yang ada sujud syukur. Ya, yang ada sujud syukur. Jadi kalau misalnya apa? Sebentar. Yang tadi. Kalau sujud syukur ada, tapi kalau sholat syukur nggak ada. Jadi kalau Anda mau sholat secara sholat karena bersyukur, sholat sunnah mutlak aja. Sholat sunnah mutlak ya. Sholat sunnah mutlak. Nah ini doa mungkin bisa dipoto ya. Nggak ada yang punya teksnya nggak nih? Sebentar tanggung tadi yang doa nih. Yang Ica udah roditunya. Ini nih. Yang bersama Nabi udah tuh. Bersama Nabi di surga ada tuh. Terus yang belum, nah ini nih yang belum nih, mungkin yang ini bisa dipoto ya, bisa dipoto nih doa berjumpa dengan melihat wajah Allah. Silakan dipoto bapaknya yang nanya atau ibunya yang tadi yang nanya. Kelihatan nggak Mat? Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka lazatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudira wala fitnatin mudillah. Coba baca. Allahumma inni as'aluka lazatan nazari ila wajhika wasauqa ila liqaika fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Artinya ya Allah, nggak kelihatan artinya. Ya Allah, aku memohon. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di surga. Rindu
bertemu denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Masya Allah. Ya ini doa ya. Ya bapak-bapak yang mau foto, ibu-ibu yang mau foto silakan. Doa agar apa? Melihat Wajah Allah. wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib, mudah-mudahan udah difoto. Ada pertanyaan apa tadi, Mat? Maaf. Yang tadi yang sudah dijawab juga oleh Ustadz ya terkait Oh sholat. yang tadi salat syukur. Jadi kalau Anda bersyukur kepada Allah, salat sunnah mutlak saja. Ya salat sunnah mutlak, ya. Atau bersyukur sama Allah ya salat tahajud. Ya, cuma kalau memang mau sholat asa ini lebih dapat rezeki nih gitu ya. Anda bisa sujud syukur atau Anda bisa sholat. Nah, sholatnya sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak misalnya, boleh. Ya, sholat sunnah mutlak. Jadi tidak ada sholat syukur, tapi yang ada sujud syukur. Kalau mau sholat karena bersyukur, sholat sunnah mutlak saja. Tapi ada larangan sholat sunnah mutlak itu habis asar dan habis subuh, nggak boleh. Ya. Tapi kalau Anda tahajud, itu Anda bersyukur kepada Allah. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Jika sholat wajib di atas pesawat, apakah setelah sampai di tujuan perlu diulang lagi sholat wajibnya yang di atas pesawat tersebut, Ustadz? Tidak perlu, kecuali kalau dia memang sholat di atas pesawatnya batal, gitu ya. Jadi kalau dia tidak batal ya, dan ya udah nggak ada sholat dua kali, nggak ada sholat dua kali. Jadi kalau misalnya Anda udah sholat di atas pesawat, maka begitu sudah sampai di bawah ya sudah selesai. Ya, sudah, jadi nggak usah sholat lagi. Ya. Atau statusnya jadi sunat Ustaz. Kecuali kalau dia berjamaah, ya berjamaah lalu niatin jadi sholat sunnah. Ya, kalau dia misalnya ada lihat orang jamaah ya, dia pengen dapat pahala sunnah, dia boleh sholat lagi tapi niatin sholat sunnah. Oke. Lanjut. Pertanyaan yang bagus begini sebenarnya. Gimana kalau saya sholat di atas pesawat, wudunya tayamum, ya kan? Padahal ada air. Terus sholatnya duduk. Ya, sedangkan sholat wajib rukunnya berdiri, kecuali bagi yang sakit. Terus saya nggak ngadep kiblat, ya kan? Nggak ngadep kiblat, karena kan nggak mungkin ngadep kiblatnya kemana gitu loh, pesawat gitu loh ya. Kecuali naik Saudi Arabia Airline. Maka kalau mau diulangi, saya cocok ngulangi. Ya, kenapa? Karena tidak ada kesempurnaan, banyak kesalahan dalam sholatnya. Ya, dia wudhu lagi, dia sholatnya berdiri di bawah ya, kalau masih ada waktunya. Maka saya sebenarnya kalau di atas pesawat ya tetap berdiri, tetap berwudhu. Wudhu tinggal ceprot-ceprot pakai air doang, semprot-semprot. Ya, sholat berdiri, ya tapi izin dulu. Kecuali kalau dimarahin, nggak boleh. Udah saya duduk baru. Saya duduk ya. Terus menghadap kiblat juga, ya menghadap kiblat juga. Makanya enak kalau naik Emirates itu sholat begitu tuh ya di ruang VIP. Nah itu ya. Lanjut. Ya. Ustaz, teman saya kalau tahajud selalu bersama suami tiap hari. Bagaimana Ustaz? Nggak boleh kalau tiap hari. Ya harusnya tidak jadi kebiasaan. Kenapa? Ya karena tadi ya Nabi sendiri nggak tiap hari melaksanakan tahajud berjamaah dengan Aisyah ya. Tadi kan ada hadisnya dari Ibnu Mas'ud, Huzaifah, Ibnu Abbas. Itu dilakukannya tidak menjadi sebuah kebiasaan. Makanya tadi kata penulis di poin G ya, diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah dengan berjamaah sekali waktu. Ya, sekali waktu. Karena sholat sunnah pada intinya yang paling bagus adalah sendirian. Kecuali sholat sunnah yang memang diwajibkan di sunnah ini berjamaah, disunnahkan. Seperti Ramadan yang disebut taraweh. Kemudian apalagi sholat gerhana, ya, Idul Fitri, Idul Adha, nah itu baru berjamaah. Tapi kalau qiyamul lail, ya, itu jangan jadi kebiasaan. Oh, jadi nggak seperti ini Ustadz, malah jamaah jadi dapat 27 derajat lebih. Enggak, itu kan sholat wajib. Itu sholat wajib ya. Ini bicara sholat apa tadi? Sunnah. Baik. Baik Ustaz.
Kemudian tadi udah di ini ya, doa agar masuk surga Firdaus boleh di-share yang tadi Ustaz ya, Allahumma Tadi as'aluka udah. jannata Firdaus. Kemudian lagi oke tadi udah. Sudah Ustaz, tadi cuma bertanya masalah doa Ustaz. Coba di bawah. Ya, jadi ini ada nih ya. Sudah di-share juga doa masuk surga tadi. Ya, tapi ibu-ibu tinggal copy paste aja ya Bu ya. Tinggal copy di chatting. Insya Allah nanti kita lanjutin aja ya. Masih ada waktu, Mat? Ahmad mau bubar mau lanjutin? Sampai jam 2 sih. Baik. Ya, masih ada waktu 10 menit aja lagi ya. 10 menit. Ya, kita akan lanjutkan ya ke pembahasan sholat sunnah, pembagian sholat sunnah. Saya akan share screen sekarang tentang pembagian sholat sunnah. Baik. Ada macam-macam sholat sunnah. Yang pertama sholat sunnah rawatib. Kenapa dibilang sholat sunnah rawatib? Ya, karena sholat sunnah ini mengiringi sholat wajib. Ya, jadi sholat rawatib berarti yang terus-menerus rutin berkelanjutan. Jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat dikerjakan bersamaan dengan sholat wajib. Satu, sholat sunnah itu ada dua. Ada yang rawatib muakkad, ada yang tidak muakkad. Jadi ibu, kalau sholat qobliyah, duhur, qobliyah, asar, ba'diyah, maghrib, ba'diyah, isya, ya itu disebut dengan sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ada dua. Sholat sunnah rawatib muakkad, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, sholat sunnah yang dikerjakan bersamaan dan sholat wajib ini semuanya berjumlah 12 rakaat. Jadi kalau di pendapat lain adalah 10 rakaat, bukan 12. Kalau hadisnya pakai Ibnu Umar. Ya, jadi sholat sunnah rawatib ya ini adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib yang disebut orang bilang qobliyah dan ba'diyah. Nah ini ada beberapa model, ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Kalau yang 12 rakaat ini hadisnya dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu an, dia bercerita aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lanjut Mat. Barang siapa mengerjakan sholat 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Tuh, ya berapa tadi? 12? Apa aja? Nah, terus? Tidaklah seseorang hamba muslim mengerjakan sholat karena Allah dalam satu hari 12 rakaat sebagai tatawu dan di luar sholat fardu, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga, atau melainkan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Nah, apa aja tuh yang 12 itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lanjut. Barang siapa mengerjakan sholat 12 rakaat dalam satu hari, suatu malam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 12 itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi kalau saya tanya sama Ahmad tahu qobliyah zuhur 4 baru berapa tahun? Baru-baru setelah ikut kajian Ustadz. Nah, kebanyakan orang sholat sunnah itu kan qobliyah duhur 2 ya. 2. Nah itu ada dalilnya Ahmad dari Ibnu Umar. Jadi gini konsekuensinya. Ada yang 10, ada yang 12. Kalau yang 10, 2 qobliyah duhur, 2 ba'diyah duhur, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya, 2 qobliyah subuh. 10 kan? Nah, kalau yang 12 tinggal nambahin aja. Qobliyah duhurnya berapa? 4 gitu ya, berdasarkan hadis ini.
Jadi kalau yang semangat bagus 12. Kalau yang agak kurang semangat, yang buru-buru, ya kadang-kadang qobliyah duhur 4 tuh susah ya Ahmad ya. Karena kadang-kadang sampai ke masjid udah tinggal 2 menit lagi. Maka cuma bisa 2 rakaat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa ngelaksanin qobliyah duhur 4 bagus. Tapi kalau nggak bisa 2. Jadi kalau bisa dalam 1 hari semalam kita sholat sunnah rawatib itu antara 10 atau 12. Yang mengikuti sholat wajib itu tadi yang qobliyah ba'diyah. Tapi yang 12 dapat apa? Rumah di surga. Kalau yang 10 dapat menjalankan sunnah. Ya, tapi nah lihat nih. Lanjut Mat, barang siapa? Barang siapa gigih dalam mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumahnya, membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Di sini ada kalimat sabaro nih. Gigih. Berarti apa, Mat? Kalau gigih di sini? Berarti berkeinginan keras. Keinginan keras. Ya, berarti konsekuen. Ya, jadi kalau yang gigih rutin ngerjain 12 dapat rumah di surga. Nah, kalau yang jarang-jarang gimana? Kadang 4, kadang 2, ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, nggak masalah ya, sesuai dengan kemampuannya. Maka siapa yang rutin gigih ngerjain 12 rakaat dalam sehari, 12 rakaat qobliyah ba'diyah, 4 qobliyah duhur, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah duhur, dia 6 tuh. 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya, 2 qobliyah subuh, 12 semuanya dapat rumah di surga apabila dia sabar, gigih, konsekuen mengerjakannya. Ya. Nah, makanya kalau misalnya ya Anda misalnya semangat 12. Kalau nggak bisa berarti 10 ya, 10 ya. Nah, kemudian kita bahas selanjutnya salat sunnah rawatib muakkad dan bukan muakkad. Nah, sekarang kita akan bahas yang jadi salat sunnah itu ada yang ditekankan dan ada yang tidak ditekankan. Kalau yang ditekankan berapa tadi? 12. Nah, sekarang ya ada salat sunnah rawatib dan bukan muakkad dan bukan muakkad. Jadi digabung nih Ahmad, digabung nih. Ya, total 22. Berapa? 22. Ya. Kalau tadi kan baru berapa? 12. Nah, kalau 22, nah ini lihat nih. 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Nah, nih 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Nih ibu nih rajin nih ngerjain ini. Coba hadisnya Ahmad. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, lanjut, barang siapa? Barang siapa senantiasa memelihara 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, maka Allah akan mengharamkannya dari neraka. Masya Allah. Ya, pernah Ahmad 4 qobliyah, 4 ba'diyah? 4 qobliyah aja, Ustaz. 2 sekali. Ya, kalau yang kerja susah kali ya, harus makan siang ya. Ya, harus ini, harus itu. Tapi kalau ibu-ibu yang di rumah insya Allah bisa nih ya. 4 qobliyah, 4 ba'diyah. Sama sholat duhurnya jadi 12 semua ya. Ya, jadi 12. Jangan mikirin angka, ya mikirin aja surganya. Kalau mikirin angka, ya Allah 4 qobliyah, 4 ba'diyah, banyak amat. Jangan. Mikirin aja hasilnya. Hasilnya itu surga. Dapat apa nih? Diharamkan dari api neraka. Nah, lagi 4 rakaat sebelum asar. Tuh. 4 rakaat sebelum asar. Berdasarkan hadis ya. Jadi ini gini ya, ada kadang-kadang ada ibu-ibu yang gini. Emang ada qobliyah maghrib, Pak Ustadz? Qobliyah maghrib nggak ada. Nah, ini ibu ini harus tahu mana yang muakkad, mana yang tidak muakkad. Kalau yang muakkad yang ditekankan itu 12 tadi. Nah, sekarang kalau ada orang mau ngerjain yang tidak muakkad lalu juga muakkad, nggak apa-apa. Contohnya yang bagus kan ba'diyah maghrib yang ditekankan. Tapi kalau ada orang ngerjain qobliyah maghrib, boleh. Kenapa? Karena para sahabat Nabi juga qobliyah maghrib di masjid lagi mereka melakukannya. Ya, jadi kita
Jadi jangan gini, emang ada qobliyah asar? Ada, tapi tidak ditekankan. Malah sunnahnya berapa di sini? Berapa Ahmad? 4. 4 ya. Semoga Allah mengasihi orang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar. Minimal 2 ya. Nah, dah tuh. Dah. Kemudian 2 rakaat sebelum dan sesudah maghrib tuh. Jadi ini gabungan nih Bu ya. Ini gabungan nih antara muakkad dengan tidak muakkad, yang ditekankan dan yang tidak ditekankan. Apa yang ditekankan? Ba'diyah maghrib. Apa yang tidak ditekankan? Qobliyah maghrib. Ya, jadi qobliyah maghrib boleh, ba'diyah maghrib ditekankan. Kemudian sama nih ya, Isya juga sama ya. Nah, kalau untuk qobliyah maghrib ada bacaannya. Kalau ba'diyah maghrib bukan qobliyah. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi Al-Kafirun tuh dibaca tuh qobliyah subuh sama ba'diyah maghrib. Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas ya. Kemudian 2 rakaat sebelum dan sesudah Isya. Kalau yang muakkad sesudah Isya. Kalau yang tidak muakkad sebelum Isya. Boleh 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi 2 rakaat sebelum subuh ini termasuk 2 rakaat yang sangat ditekankan. Baik, panjang kalau 2 rakaat sebelum subuh nanti kita bahas. Dah sampai situ dulu. Ada yang nanya. Jadi kalau yang muakkad ada 12. Saya ulangi ya. 4 qobliyah duhur, 2 ba'diyah duhur, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya, 2 qobliyah subuh. Itu muakkad tuh 12. Tapi kalau mau digabungkan yang muakkad dan tidak muakkad itu jumlahnya 22. Ya, 4 qobliyah duhur, 4 ba'diyah duhur, 4 qobliyah asar, 2 qobliyah maghrib, 2 ba'diyah isya, 2 qobliyah isya, ba'diyah maghrib, 2 qobliyah maghrib, 2 ba'diyah maghrib, 2 qobliyah isya, 2 ba'diyah isya, 2 qobliyah subuh. Ya, jadi total berapa tadi? 22 semuanya. Ya, kalau yang gabungan antara muakkad dan gair muakkad. Ustadz, capek dua-dua. Ya udah 12 aja. Masih nggak bisa Pak Ustadz? Ya udah 10. Nggak bisa juga Pak Ustadz? Ya udah qobliyah subuh jangan ditinggalin. Ya nggak bisa juga Pak Ustadz? Ya sholat wajib jangan ditinggalin. Nggak bisa juga Pak Ustadz? Ya kita sholatin tuh orang. Baik, ada yang nanya sampai sini? Nih sampai sini sampai qobliyah dulu ya. Sampai qobliyah dulu. Tandain ya. Nih. Ya. Sampai ada pertanyaan juga Ustaz lagi di bawah. Assalamualaikum Ustaz. Adakah tips untuk tidak meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah duhur di kantor dengan memanfaatkan waktu rehat kerja selama 1 jam untuk makan dan sholat? Apakah boleh hanya membaca Al-Fatihah saat qobliyah 2 plus 2 rakaat dan ba'diyah 2 rakaat? Syukran Ustaz. Boleh, nggak apa-apa. Ya, bacanya Fatihah aja. Ya memang ya, pasti tantangan berat itu buat yang di kantor. Waktu 1 jam, belum makan, ya belum macam-macam, ya nggak sholat. Jadi memang harus dibagi-bagi waktunya. Sekarang kalau Anda tanya, boleh nggak sholatnya baca Fatihahnya? Nggak apa-apa ya. Sholat yang kan yang rukun tuh Fatihah. Ya, kalau baca surat, jadi menurut saya jangan tinggalin surat, tapi suratnya yang pendek. Apa misalnya inna atau inna. Kenapa? Karena kalau kita lagi sholat, baca surat 3 ayat itu kayak 3 ekor onta yang bunting dan gemuk. 4 ayat berarti Al-Ikhlas tuh, 4 ekor onta yang bunting dan gemuk. 5 ayat Anas tuh, 5 ekor onta yang bunting dan gemuk. Jadi kalau bisa baca surat pendek aja. Buru-buru Pak Ustadz, ya udah Al-Fatihah. Yang penting tuh nina ya, nggak boleh kayak orang matok gabah, ayam matok gabah, jangan. Jadi kalau jadi saya buat bapak-bapak yang kerja ya, memang ini tantangan tersendiri. Sholat qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4. Semoga dimudahkan. Bagi yang mampu silakan, bagi yang nggak mampu semampunya Anda lakukan. Ya, minimal qobliyah duhur 2, ba'diyah duhur 2.
Nggak bisa juga Pak Ustadz ya badiah duhur. Nggak bisa juga Pak Ustadz ya sholat wajibnya. Ya, ini adalah amalan tambahan yang insya Allah tambahannya adalah dapat rumah di surga. Ya, jadi gimana supaya ngerjain ya? Ya bayangkan surga aja. Bayangkan rumah di surga. 2, sholat sunnah qobliyah ba'diyah ini menyempurnakan. Ya, sholat sunnah qobliyah ba'diyah ini menyempurnakan sholat wajib. Ya, kemudian tadi ya Anda mau ringkas dengan baca surat pendek nggak apa-apa, atau baca Fatihah saja pun nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Lanjut. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz. Apakah kalau sholatnya telat boleh melaksanakan sholat qobliyah atau ba'diyah? Syukron. Boleh ya. Yang penting Anda sholat qobliyah itu sebelum sholat wajib. Misalnya Anda terlambat ya, sholat duhur jam 2, ya Anda masih boleh qobliyah ya. Ya, karena qobliyah itu kan sebelum melaksanakan sholat wajib. Ya, sekarang terus badiahnya 10 menit sebelum asar Pak Ustadz. Boleh, nggak apa-apa. Ya, yang penting belum masuk asar. Jadi ketika Anda telat sholat ya, tapi ya telat sholat sekali-kali ya. Kalau kebiasaan berarti munafik kan ya, jadi tanda munafik, nggak boleh. Telat sekali-kali karena ada alasan yang syar'i, ada uzur, terus sholat duhurnya jam 2, Anda qobliyah dulu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan belum sholat wajib. Setelah sholat duhur, selesai jam 2:30, ya Anda sholat ba'diyah, boleh, yang penting belum masuk asar. Ya, lanjut. Assalamualaikum Ustadz, apa surat pendek yang biasa dibaca Rasulullah pada sholat sunat rawatib? Tadi sudah. Yang ada penjelasannya ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh itu surat apa tadi? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang lainnya bebas aja, ya. Jadi kalau ibu sholat ba'diyah maghrib bacanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian sholat qobliyah subuh Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sholat witir rakaat pertama Sabihis, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Tawaf di makam Ibrahim, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Jadi yang jadi tapi nggak boleh begini Mat, ada ibu-ibu setiap sholat sunnah Al-Kafirun Al-Ikhlas, semua sholat sunnah Al-Kafirun Al-Ikhlas. Nah, ya nggak boleh menentukan ya. Jadi kalau ibu mau baca Al-Kafirun Al-Ikhlas melulu, itu sholatnya ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh ya. Tapi kalau yang lainnya qobliyah duhur ya, ba'diyah duhur apa aja ya, apa aja ya, apa aja. Yang ada pembahasan itu pernah kita bahas ya Mat ya. Surat-surat yang dibaca oleh Nabi dalam sholat wajib. Dalam sholat wajib ada pembahasan, pernah kita bahas waktu itu ya. Baik, lanjut. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana supaya bisa istiqomah, bisa menghafal surat-surat dan doa-doa supaya tidak gampang lupa? Syukron Ustadz. 1, jangan maksiat, jangan banyak dosa. 2, sering mengulang-ulang. 3, ya dipraktekkan dalam sholat bacaan Qur'annya. Udah gitu doang sama doanya. Ya, kalau ibu cuman baca doang, hafal doang, tapi banyak maksiatnya ya hilang. Baca doang, hafal doang, nggak dipraktekin lagi sholat ya hilang. Itu aja. Jangan kurangin dosa, banyak ngulang-ngulang bacaan atau doa-doanya, kemudian dipraktekkan dalam sholat. Wallahu a'lam. Sudah tidak ada Ustaz. Ya, makasih buat Ahmad, buat Ica, dan buat tim dari kajian BDI PT Donggis Noro LNG. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, ya. Allah berikan keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa diamalkan supaya bisa dapat tadi rumah di surga, keberkahan bersama Nabi di surga Firdaus, dan melihat wajah Allah dan lain-lain. Semoga dimudahkan semuanya. Terima kasih Ahmad, ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Materinya semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.